Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Sebelumnya dan yang paling utama ialah marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani rohani, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai ke hari yang keempat di bulan Ramadan ini. Yang kemudian tak lupa juga kita curahkan salawat serta salam kita terhadap Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sehingga zaman yang terang benderang seperti saat ini yang kita rasakan. Dari zaman onta sampai zaman mobil Toyota. Berdirinya saya di sini tak lain dan tak bukan, saya akan membawakan kutum yang berjudul orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Seperti yang sudah diwajibkan, yang sudah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini, kita harus melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi harus kita ketahui juga ternyata memang banyak sekali orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Yang saya akan bawakan hanya ada 5. Mungkin sisanya masih ada banyak lagi orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Mungkin ini bagian yang terlihat dan mencolok saja yang saya bawakan sekarang, yang mungkin terlihat mencolok saja. Yang pertama, orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama ialah orang yang dalam perjalanan atau musafir. Yang kedua, ada orang yang sakit. Yang ketiga, ada orang tua yang rentan. Yang keempat, ada wanita haid atau nifas. Yang kelima, ada wanita hamil dan wanita yang menyusui. Oke, kita masuk dulu ke pembahasan yang pertama, yaitu orang yang dalam perjalanan atau musafir. Bahwasannya seperti yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Yang artinya, barang siapa orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan kemudian ia tidak berpuasa, maka ia harus menggantikan puasanya di hari yang lain. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, di sini musafirnya itu maksudnya orang yang berperjalanan jauh, yang berkemungkinan orang itu memang tidak bisa berpuasa, atau perjalanan yang memang menguras tenaga. Contohnya dulu di zaman Nabi itu ada orang yang berperjalanan musafir dengan beberapa hari menggunakan unta atau menggunakan kuda.
yang dimana perjalanan itu mereka menggunakan kuda dengan unta yang cuaca di sana memang sangat ekstrim sekali, sangat panas. Seperti yang kalian ketahui ketika di gurun itu seperti apa keadaannya. Yang kedua, yaitu orang yang sakit. Orang yang sakit boleh tidak menjalankan puasa. Tetapi jika sakit itu memang sangat kronis, sangat kritis, sangat parah, yang membuat penyakit itu nambah parah atau bertambah banyak ketika kita berpuasa, atau penyakitnya itu memang makannya itu harus benar-benar teratur, begitu. Jadi kalau misalkan sakitnya hanya sakit batuk atau pilek, mungkin masih bisa puasa karena tidak terlalu kronis juga sakitnya, seperti yang disabdakan, yang difirmankan Allah di ayat yang di atas tadi, faman kana maridon, barang siapa yang sakit, aw ala safarin, barang siapa yang di dalam perjalanan, fa'iddatun, maka ia harus menggantinya, min ayyamin ukhor, pada hari yang lainnya, bukan di hari Ramadan. Itu dia harus mengganti puasanya. Ya, wa 'alal ladzina yutiquna, apabila dia tidak mampu untuk membayarnya, fafidyatun ta'amu miskin, maka ia harus membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Ya. Jadi orang yang sakit, jikalau sakitnya memang bertahun-tahun atau tidak sembuh-sembuh penyakitnya, ia harus membayar fidyah karena tidak memungkinkan untuk beliau puasa. Ya. Fidyahnya itu sebanyak setengah so. Setengah so itu seperti 1,5 kilo. Kemungkinan kurang lebih seperti itu, setengah so. Yang ketiga itu ada orang tua rentan. Orang tua rentan, kenapa orang tua rentan boleh tidak berpuasa? Kemungkinan orang tua rentan itu memiliki tenaga, memiliki kekuatan energinya tidak memungkinkan untuk berpuasa. Mungkin itu untuk bagi yang memang orang tua yang sudah sepuh sekali, orang tua yang sudah tua sekali, itu yang disebut orang tua rentan. Karena orang yang sudah tua mungkin energinya sudah melemah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan meringankan kepada orang yang sudah lemah. Contohnya orang sakit tadi. Tapi berbeda, ini orang tua yang sudah tua sekali umurnya, yang memungkinkan memang tidak bisa berpuasa, itu beliau boleh tidak berpuasa. Syaratnya itu sama seperti orang yang sakit bertahun-tahun, yaitu membayar fidyah setiap hari, karena kemungkinannya juga kurang untuk beliau berpuasa. Yang keempat ada wanita haid dan wanita nifas. Nah, ini dia nih yang kita harus ketahui. Wanita haid dan wanita nifas itu tidak boleh berpuasa. Ya. Beribadah aja wanita haid dan wanita nifas itu tidak diperbolehkan. Beribadah sholat maupun yang wajib ataupun yang sunnah tidak diperbolehkan.
sholat sunnah, sholat wajib itu tidak diperbolehkan untuk wanita yang haid atau yang nifas. Karena kenapa? Karena mereka dalam keadaan kotor. Kalaupun mereka ingin memaksakan puasa atau mereka kuat dalam melaksanakan puasa, tapi puasanya tidak akan sah karena memang sudah tidak dihalalkan untuk berpuasa atau untuk beribadah yang lainnya. Itu untuk wanita nifas dan wanita yang haid. Yang kelima, ada wanita hamil dan wanita yang menyusui. Ini dia yang kemungkinannya ini mungkin mubah untuk tidak berpuasa, karena tidak semua wanita yang menyusui atau wanita yang hamil tidak semuanya dalam keadaan lemah. Bagi yang mampu saja untuk berpuasa. Jikalau memang keadaannya memungkinkan untuk dia berpuasa, maka diperbolehkan. Tetapi jikalau beliau tidak mampu untuk berpuasa atau dalam keadaan lemah, itu boleh untuk berbuka, boleh untuk tidak berpuasa. Ya, ini untuk wanita yang hamil dan yang menyusui. Mungkin cuman 5 dulu yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dari saya, karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik makhluk-makhluknya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.